Pernah nggak sih kamu merasa malam itu terlalu sunyi dan sepi? Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada sesuatu yang seharusnya tidak ikut hadir. Justru ada di sana, di jalanan yang hampir kosong, di bawah lampu yang berkedip, seperti mata yang lelah menatap dunia. Kadang ada perjalanan yang tidak benar kita pahami tujuannya. Seorang tukang ojek pernah mengira malam itu hanyalah soal mencari satu penumpang terakhir, satu perjalanan biasa, satu ongkos tambahan, satu alasan untuk pulang sedikit lebih tenang. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa tidak semua penumpang ingin diantar ke tempat tujuan. Ada yang hanya ingin kembali ke sesuatu yang bahkan sudah tidak lagi utuh. Dan yang lebih mengerikan dari itu, bukan saat kita melihat mereka, tapi saat kita sadar bahwa sejak awal mereka tidak pernah benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pena Hitam Story, tempat di mana cerita misteri dan horor nyata selalu hadir untuk membuat bulu kuduk merinding. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di sekitar stasiun Kebayoran. Sebuah pengalaman yang dialami langsung oleh seorang tukang ojek yang mungkin membuatnya tidak akan pernah melupakan malam itu seumur hidup. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Malam tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya berpura-pura diam seperti halaman buku yang belum dibuka, menyimpan cerita yang menunggu seseorang cukup sial untuk membacanya. Dan di antara sisa-sisa keramaian kota yang mulai ditelan sunyi, di bawah lampu-lampu yang menggantung seperti mata lelah yang enggan terpejam, stasiun Kebayoran berdiri seperti saksi bisu dari perjalanan yang tidak semuanya berakhir dengan sampai, karena ada langkah yang terhenti di tengah jalan, ada napas yang terputus sebelum sempat pulang, dan di tempat seperti itu, waktu seakan berjalan lebih lambat, seperti menunggu sesuatu yang belum usai. Di sana, di tepi jalan yang mulai kosong, seorang pria bernama Benny yang saat itu berusia 39 tahun, masih duduk di atas motornya. Tubuhnya sedikit membungkuk, menahan lelah yang menumpuk, seperti debu di sudut ruangan. Jaket lusuhnya menahan dingin malam yang merayap perlahan, seperti sesuatu yang hidup, dan matanya yang sayu sesekali menatap ke arah pintu keluar stasiun, berharap ada satu saja penumpang terakhir yang bisa membuat malamnya terasa tidak sia-sia. Karena bagi Benny, pulang tanpa membawa hasil bukan sekadar kecewa, tapi seperti pulang dengan tangan kosong dari pertarungan yang bahkan belum sempat dimulai. Jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11:30 malam, waktu di mana suara langkah kaki mulai jarang terdengar, dan sisa-sisa kehidupan kota perlahan ditarik mundur layaknya ombak yang kembali ke laut, meninggalkan jalanan yang kosong dan udara yang terasa lebih sunyi dari seharusnya. Dan Benny mulai mempertimbangkan untuk pulang, karena tidak ada lagi alasan untuk bertahan, selain harapan tipis yang bahkan ia sendiri tidak yakin masih ada. Hingga akhirnya ia menghela napas panjang dan hampir saja menyalakan motornya, ketika sesuatu membuatnya berhenti. Dari pintu keluar stasiun yang hampir gelap, muncul sosok seorang wanita yang berjalan perlahan. Langkahnya ringan, namun sedikit terasa janggal, karena langkah itu tidak menimbulkan suara yang jelas di permukaan jalan. Seperti bayangan yang lupa cara untuk menjadi nyata. Wanita itu mengenakan pakaian rapi seperti pekerja kantoran, blazer yang masih terlihat bersih, dan tas yang digenggam dengan posisi yang terlalu kaku. Wajahnya pucat, seperti kertas yang terlalu lama terendam air, dan tatapannya kosong. Bukan seperti orang lelah yang baru pulang kerja, melainkan seperti seseorang yang tidak benar-benar tahu kemana ia sedang berjalan. Benny yang sejak tadi hampir menyerah, langsung menegakkan tubuhnya. Harapan kecil yang sempat redup, kini menyala kembali. Ia menurunkan standar kewaspadaannya demi satu kesempatan terakhir malam itu. Lalu dengan suara yang mencoba terdengar biasa saja, ia menawarkan tumpangan. Dan wanita itu berhenti
tepat di samping motornya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam beberapa detik, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Hingga akhirnya, wanita itu mengangguk pelan dan berkata bahwa ia ingin diantar ke arah tanah kusir. Suaranya datar dan terdengar terlalu jauh untuk seseorang yang berdiri begitu dekat. Tanpa banyak berpikir, Benny mempersilakan wanita itu naik ke motornya. Dan ketika beban di jok belakang terasa, entah kenapa Benny merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena beratnya, tapi karena sensasi dingin yang menjalar dari punggungnya. Seperti ada angin yang tidak seharusnya ada. Benny mencoba menepis perasaan itu dan fokus pada jalan di depannya. Karena malam sudah terlalu larut untuk mulai memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tanpa berpikir lagi, Benny langsung menyalakan motor dan mulai melaju meninggalkan stasiun yang kini kembali sunyi seperti sebelumnya. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan yang terjadi. Hanya suara mesin motor yang memecah kesunyian dan angin malam yang berdesir pelan. Sesekali, Benny mencoba berbasa-basi dengan menanyakan apakah jalan yang ia ambil sudah benar atau tidak. Dan wanita itu selalu menjawab dengan singkat. Nada suaranya tetap datar, tidak berubah sedikit pun, ibarat rekaman yang diputar berulang-ulang tanpa emosi. Hingga akhirnya Benny mulai merasa tidak nyaman karena keheningan di antara mereka terasa terlalu berat. Beberapa menit kemudian, di tengah perjalanan yang semakin sepi, Benny tiba-tiba mendengar suara seperti sesuatu yang jatuh dari motornya. Suara kecil namun cukup jelas di telinganya, membuat refleksnya menoleh sedikit dan memperlambat laju kendaraan. Lalu Benny bertanya kepada wanita di belakangnya, apakah ada barang yang terjatuh? Namun wanita itu dengan cepat menjawab, tidak ada. Suaranya tetap dingin, bahkan terdengar sedikit lebih dalam dari sebelumnya, membuat bulu kuduk Benny perlahan mulai berdiri tanpa alasan yang jelas. Benny mengerutkan kening, karena ia yakin sekali mendengar suara itu, tetapi tidak melihat apapun di jalan. Dan wanita itu tetap diam tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi, membuat suasana semakin terasa ganjil. Hingga akhirnya Benny memutuskan untuk sesekali melihat ke kaca spion, hanya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun apa yang Benny lihat justru membuat dunia di sekitarnya seakan berhenti sejenak. Di dalam pantulan kaca spion, Benny melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tangan wanita yang sejak tadi memegang tas, tiba-tiba terlihat tidak utuh, perlahan terlepas dari lengannya dan jatuh ke jalan, meninggalkan bekas gelap yang tidak jelas bentuknya. Dan yang lebih mengerikan, wanita itu tidak bereaksi sama sekali, tidak berteriak, tidak bergerak, tidak menunjukkan bahwa ia menyadari sesuatu yang sangat tidak mungkin baru saja terjadi pada dirinya sendiri. Jantung Benny langsung berdegup kencang. Pikirannya menolak apa yang dilihatnya, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin hanya bayangan, mungkin hanya ilusi karena lelah. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Tangannya mulai gemetar dan napasnya menjadi tidak teratur. Dan tanpa sadar, Benny kembali melirik ke arah kaca spion, berharap apa yang dilihat sebelumnya hanyalah ilusi karena kelelahan. Tetapi kali ini, yang ia lihat jauh lebih buruk. Wanita itu tidak memiliki kepala. Di atas tubuh yang masih duduk tegak, hanya ada leher yang terpenggal, dengan sesuatu yang tampak bergerak perlahan di sekitarnya, seperti bayangan yang hidup. Dan meskipun tidak ada wajah, tidak ada mata, tidak ada ekspresi, Benny bisa merasakan bahwa sesuatu itu sedang melihatnya. Bukan dengan mata, tetapi dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Seketika itu juga, tubuh Benny kehilangan kendali. Motornya oleng, pikirannya kosong, hanya menyisakan rasa takut yang membanjiri kesadarannya. Seperti air yang menghancurkan bendungan. Dan sebelum Benny sempat melakukan apapun, motornya tergelincir dan jatuh menghantam jalan, membuat tubuhnya terlempar dan berguling beberapa meter dari tempat ia kehilangan kendali. Untuk beberapa detik, semuanya terasa terhenti. Tidak ada suara mesin, tidak ada angin, tidak ada apapun. Hanya detak jantung Benny yang berdentum keras di telinganya. Dengan tubuh gemetar
Benny perlahan bangkit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya mencari-cari sosok wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah jalan kosong dan motornya yang tergeletak di samping. Seperti tidak pernah ada siapapun yang menumpang bersamanya. Sesaat sebelum Benny sempat merasa lega, terdengar suara tawa pelan dari arah semak di pinggir jalan. Suara yang tidak keras, tetapi cukup untuk membuat darahnya terasa membeku. Tawa itu bukan seperti tawa manusia, melainkan seperti sesuatu yang mencoba meniru. Namun gagal memahami bagaimana seharusnya terdengar, Benny menoleh perlahan ke arah suara itu. Dan di antara gelapnya semak, ia melihat sesuatu bergerak. Sesuatu yang kemudian keluar dengan cara yang tidak seharusnya. Sebuah kepala, wajah pucat dengan mata yang terbuka lebar, dan bibir yang sedikit tersenyum, melayang perlahan ke arahnya. Rambutnya terurai seperti air yang mengalir di udara, dan meskipun tubuhnya tidak ada, kehadirannya terasa lebih nyata dari apapun yang pernah Benny lihat sebelumnya. Dan di saat itu, kembali terdengar suara seolah berbisik tepat di telinga Benny. "Bang, saya belum sampai." Dan pada detik itu juga, sesuatu dalam diri Benny akhirnya runtuh. Tanpa berpikir lagi, Benny berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan motornya, meninggalkan jalan itu, meninggalkan malam yang kini terasa seperti makhluk yang sedang mengawasinya. Dan di belakangnya, suara itu masih terdengar mengikutinya, tidak terburu-buru, seolah tahu bahwa cepat atau lambat ia akan berhenti. Pagi kadang datang bukan untuk menenangkan, melainkan untuk memperjelas apa yang semalam mencoba disembunyikan oleh gelap. Karena ketika cahaya menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ada, ia tidak menghapusnya. Ia hanya membuatnya terlihat lebih nyata, lebih dekat, dan lebih sulit untuk diabaikan. Seperti luka yang baru terasa sakit saat disentuh setelah lama mati rasa. Benny terbangun dalam keadaan tubuh yang masih gemetar. Napasnya berat seperti baru saja berlari, menembus sesuatu yang tidak kasat mata. Dan pandangannya perlahan menyesuaikan dengan cahaya yang masuk dari celah jendela rumah. Sederhana tempat Benny beristirahat, tempat di mana seseorang telah menyelamatkannya dari malam yang hampir merenggut kewarasannya. Dan di sudut ruangan itu duduk seorang pria tua dengan wajah tenang yang tidak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Seolah apa yang dialami Benny bukanlah sesuatu yang asing baginya. Pria itu adalah Pak Kuncoro, seorang warga yang menemukan Benny dalam kondisi setengah sadar di pinggir jalan beberapa jam setelah kejadian. Tubuhnya kotor, pakaiannya berdebu, dan matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan tanpa banyak tanya, Pak Kuncoro membawanya pulang, memberinya air, dan membiarkannya tidur. Seolah ia tahu bahwa beberapa cerita tidak perlu dipaksa keluar, karena mereka akan muncul dengan sendirinya ketika waktunya tepat. Ketika Benny akhirnya mencoba duduk, kepalanya terasa berat, seperti masih menyimpan bayangan dari apa yang semalam menatapnya dari kaca spion. Dan tanpa sadar, tangannya menyentuh lehernya sendiri, memastikan bahwa semuanya masih utuh, masih di tempatnya, masih menjadi bagian dari dirinya. Dan meskipun tubuhnya berada di pagi hari, pikirannya masih terjebak di malam yang belum selesai. Pak Kuncoro memperhatikannya sejenak, lalu dengan suara pelan yang tidak menghakimi, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk beberapa saat, Benny hanya diam, bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena ia sendiri tidak yakin bagaimana harus menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal untuk dipikirkan. Namun perlahan, seperti bendungan yang retak, kata-kata itu mulai keluar, terbata-bata, penuh ragu, namun cukup untuk menggambarkan apa yang ia alami. Tentang wanita itu, tentang perjalanan yang terasa salah sejak awal, tentang tangan yang terlepas, dan tentang kepala yang melayang di kegelapan. Pak Kuncoro tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya menatap jauh, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu dari masa lalu yang tidak ingin ia ulangi. Dan setelah beberapa saat hening, ia hanya berkata bahwa Benny
tidak sendirian, bahwa apa yang ia lihat bukan hal baru di sekitar tempat itu, dan bahwa ada sesuatu yang memang tidak pernah benar-benar pergi dari sana, sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang terus mencari jalan pulang. Kalimat itu tidak menenangkan, justru membuat dada Benny terasa semakin sesak. Karena itu berarti apa yang ia alami? Bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi akibat lelah, melainkan sesuatu yang nyata dengan cara yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan yang lebih mengerikan, sesuatu itu mungkin masih ada di luar sana, masih menunggu dan masih mencari. Menjelang siang, setelah tubuhnya sedikit lebih kuat, Benny memutuskan untuk kembali ke tempat ia jatuh. Bukan karena berani, tetapi karena Benny tidak punya pilihan lain. Motornya masih tertinggal di sana, satu-satunya alat yang ia miliki untuk bertahan hidup. Dan meskipun setiap langkah terasa berat seperti berjalan menuju sesuatu yang tidak diinginkan, Benny tetap pergi, ditemani oleh Pak Kuncoro yang berjalan sedikit di belakangnya, seperti bayangan yang tidak ingin terlalu dekat, namun tidak akan membiarkan ia sendirian. Jalan yang mereka lalui di siang hari terlihat berbeda, tidak sekelam semalam, tidak sesunyi yang ia ingat. Namun entah kenapa, ada perasaan yang sama yang masih menggantung di udara, seperti bau hujan yang tertinggal meskipun langit sudah cerah. Dan ketika mereka sampai di lokasi, Benny langsung mengenali tempat itu. Semak-semak di pinggir jalan, tanah yang sedikit terbuka, dan motornya yang masih tergeletak di tempat yang sama seperti semalam. Benny mendekat perlahan, matanya menyapu setiap sudut dengan waspada, setengah berharap tidak menemukan apapun, setengah takut jika justru menemukan sesuatu yang ia kenali. Dan di dekat motornya, Benny melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada bekas gelap di jalan, tidak terlalu jelas, namun cukup untuk terlihat seperti sesuatu yang pernah basah dan kemudian mengering. Dan di udara ada bau samar yang tidak bisa ia jelaskan. Bau yang tidak seharusnya ada di tempat terbuka seperti itu. Bau yang mengingatkan pada sesuatu yang telah lama ditinggalkan. Pak Kuncoro hanya berdiri diam di belakangnya, tidak mencoba menjelaskan apapun, karena beberapa hal tidak membutuhkan penjelasan untuk bisa dipahami. Dan tanpa banyak bicara, Benny segera menegakkan motornya. Tangannya masih sedikit gemetar, dan setelah memastikan semuanya masih bisa digunakan, Benny menyalakan mesinnya. Suara motor itu terdengar normal, terlalu normal untuk sesuatu yang semalam menjadi saksi dari kejadian yang tidak masuk akal. Namun saat Benny duduk di atas motor itu lagi, sesuatu terasa berbeda. Bukan pada motornya, bukan pada jalan di depannya, tetapi pada dirinya sendiri, pada perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas, seperti ada sesuatu yang ikut naik bersamanya, sesuatu yang tidak terlihat, namun cukup nyata untuk membuat punggungnya terasa dingin dan napasnya sedikit tertahan. Hari itu berlalu dengan lambat, seperti waktu yang sengaja ditarik agar terasa lebih panjang. Dan meskipun Benny mencoba menjalani semuanya seperti biasa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah satu kejadian buruk yang tidak akan terulang. Malam datang lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, perlahan, pasti, dan tanpa permisi. Dan ketika gelap kembali menyelimuti, sesuatu mulai berubah. Benny mendengar suara yang entah dari mana asalnya, hampir tidak terdengar, seperti seseorang yang berbisik dari kejauhan. Bang! Benny terdiam. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir bahwa itu hanya suara dari luar, suara orang lewat, atau suara apapun yang bisa dijelaskan. Namun suara itu datang lagi, sedikit lebih jelas, sedikit lebih dekat, seperti jarak di antara mereka perlahan menghilang. Bang, saya belum sampai. Tubuh Benny langsung menegang, jantungnya berdegup lebih cepat, dan seketika Benny menoleh ke belakang, ke arah yang seharusnya kosong. Namun lagi-lagi ia tidak melihat siapapun, hanya ruang gelap yang tidak menjawab apapun. Dan justru itulah yang membuatnya
semakin takut. Malam berikutnya, mimpi datang tanpa diundang. Dalam tidurnya, Benny kembali berada di atas motor itu. Kembali melewati jalan yang sama. Kembali merasakan angin yang dingin. Dan di belakangnya, wanita itu duduk diam seperti sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak perlu melihat ke kaca spion untuk tahu apa yang terjadi. Karena Benny bisa merasakannya, bisa mendengar sesuatu jatuh satu persatu, bisa merasakan tatapan dari sesuatu yang tidak memiliki wajah. Dan ketika Benny mencoba berhenti, mencoba turun, mencoba lari, tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan suara itu kembali terdengar. "Kenapa saya ditinggal?" Benny terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan malam terasa lebih gelap dari biasanya, seperti tidak ingin membiarkannya kembali tidur. Dan sejak saat itu, Benny mulai sadar bahwa apa yang ia alami belum selesai. Hari demi hari berlalu, namun rasa itu tidak hilang. Justru semakin jelas, semakin nyata. Dan suatu malam, ketika Benny sedang mengendarai motornya sendirian, ia kembali merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Beban di jok belakang yang muncul tanpa sebab, dingin yang merambat perlahan, dan napas yang terasa bukan hanya miliknya. Dengan tangan gemetar, Benny memberanikan diri menoleh ke kaca spion. Ternyata sosok wanita itu kembali ada di sana, duduk diam, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya masih pucat, matanya kosong, namun kali ini tidak ada yang terlepas. Tidak ada yang hilang, justru semuanya terlihat utuh, dengan cara yang jauh lebih menakutkan. Karena kini, ia tampak seperti manusia, namun dengan sesuatu yang tidak bisa disebut hidup. Benny tidak berani menoleh langsung, tidak berani berkata apapun. Dan Benny akhirnya sadar bahwa ia masih diikuti sosok wanita itu. Benny menggenggam setang motornya lebih erat. Napasnya berat, dan setiap kali ia menoleh sekilas ke kaca spion, ia merasa ada tatapan yang tidak bisa dihindari. Tatapan dari sesuatu yang bukan manusia, tetapi mengerti bagaimana cara membuat manusia takut. Sosok wanita itu kembali berucap, "Bang, saya belum sampai." Suara itu tidak menuntut, tapi mengundang, seperti doa yang belum selesai. Dan Benny tahu bahwa malam ini satu-satunya cara agar semuanya tenang adalah mengantarkan wanita itu sampai pada tujuan terakhirnya, entah di dunia nyata atau di tempat lain yang hanya ia bisa tuju. Di sepanjang perjalanan, Benny melewati rel tua tempat tragedi dulu terjadi. Tanah di sekitarnya lembab dan gelap, seolah menyimpan sisa-sisa kenangan yang ingin ia tutupi. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara tidak lagi menekan, bukan lagi dingin, melainkan seperti memandu. Sosok wanita itu tidak lagi membuatnya terkejut. Ia duduk tegak di jok belakang, wajahnya pucat tapi damai, matanya kosong namun tenang. Dan untuk pertama kalinya, Benny merasakan bahwa ada harapan untuk menyelesaikan semua ini, bahwa malam yang panjang ini bisa berakhir asal ia tidak menyerah. Pak Kuncoro dan Mbah Wiratma yang ikut dari kejauhan untuk memastikan keselamatan Benny. Berjalan di pinggir jalan, jaraknya cukup jauh untuk tidak mengganggu, tapi dekat untuk memberi perlindungan jika sesuatu terjadi. Benny menoleh sekilas, tersenyum pelan, seperti memberitahu mereka bahwa ia mengerti, bahwa kali ini ia sendiri yang harus mengurus perjalanan ini, bukan sekadar melarikan diri. Semuanya menjadi sunyi. Hanya suara mesin motor yang memecah kesunyian, mengantar langkah menuju penyelesaian yang telah lama tertunda. Ketika mereka sampai di sebuah jembatan tua, tempat yang dulu dikenal menakutkan karena gelap dan sepi, Benny merasakan sesuatu yang aneh. Sosok wanita itu seolah menunggu, memandang ke arah bawah sungai yang mengalir pelan, dan udara di sekitar mereka bergetar. Bukan oleh angin, tapi oleh sesuatu yang hidup dan penuh kesedihan. Benny berhenti, menurunkan motor, dan untuk pertama kalinya, wanita itu menatapnya, dan ia melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Rasa damai di wajahnya, senyum tipis yang seolah berkata, akhirnya. Benny tahu
ini adalah saatnya. Ia perlahan berbicara, suaranya bergetar tapi tegas. Aku akan mengantarmu sampai semuanya selesai. Sosok itu diam, tetapi keheningan itu bukan kosong. Keheningan itu seperti persetujuan, pengakuan bahwa perjalanan mereka akan berakhir di sini. Bahwa malam ini, cerita yang tertunda akan menemukan akhir yang tepat. Tanpa suara, wanita itu perlahan memudar. Tubuhnya berubah menjadi kabut tipis yang diterbangkan angin malam, meninggalkan udara yang ringan dan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam-malam menakutkan itu dimulai, jok belakang, motor kosong. Perasaan lega mengalir dalam dirinya, seperti air yang menenggelamkan semua ketakutan, rasa lelah, dan trauma yang menumpuk. Jalanan kembali terasa normal, lampu jalan bersinar seperti biasa. Suara kota terdengar dari kejauhan, dan malam tidak lagi menekan, melainkan membiarkan dunia bernapas kembali. Pak Kunchoro dan Mbah Wiratma mendekat, menepuk bahu Beni dengan senyum hangat. Dan Beni tahu, semua ini selesai. Semua rasa takut itu telah menemukan rumahnya. Semua cerita yang tergantung telah tertutup, dan ia bisa kembali ke kehidupan nyata dengan tenang. Ketika Beni menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan pulang, udara malam terasa ringan. Matanya menatap jalan yang sama seperti biasa, namun dengan hati yang berbeda. Karena Beni tahu bahwa ada batas antara dunia yang hidup dan yang telah pergi. Dan malam ini, ia menjadi saksi bagaimana batas itu kembali tegak. Bagaimana semuanya kembali normal. Beni kembali ke rumah, menurunkan motor. Dan untuk pertama kalinya, ia duduk diam, menikmati keheningan tanpa rasa takut, tanpa suara bisikan, tanpa kepala yang melayang. Hanya dunia yang damai dan hati yang tenang. Dan sejak malam itu, meski kota tetap sepi dan jalanan tetap gelap di waktu tertentu, Beni tidak pernah lagi merasa dihantui. Ia hanya mengingat bahwa beberapa perjalanan memang harus diselesaikan agar dunia bisa kembali seperti semula, agar yang hilang bisa menemukan tempatnya, dan agar manusia yang hidup tetap aman dalam batas dunia yang nyata. Malam-malam berikutnya, Beni tetap menunggu penumpang, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Keberanian, ketenangan, dan pemahaman bahwa beberapa cerita hanya menemukan damainya ketika perjalanan itu benar-benar selesai. Dan untuk pertama kalinya, malam terasa ramah, bukan menakutkan. Dan dunia di sekelilingnya akhirnya kembali normal, seperti sedia kala. Selesai. Demikianlah kisah yang dialami oleh Beni, seseorang yang berprofesi sebagai tukang ojek. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Dan ingat, beberapa misteri di dunia ini memang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi selalu ada cara agar semuanya kembali tenang. Terus, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.